Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel bersama saya dengan Miss Heni. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai jenis komunikasi. Berikutnya, kita masuk dalam komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Biasanya itu menyangkut membahas tentang struktur, fungsi organisasi, kemudian hubungan antar manusia, dan semuanya berhubungan dengan organisasi atau pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam komunikasi organisasi ada 3 arah komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Vertikal, atas bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian horizontal, di mana komunikasi ini mendatar, dan diagonal. Ya, kita akan coba perhatikan satu-satu. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi ada 2. Atas ke bawah, top down, ya, yaitu komunikasi yang bersumber dari pegawai yang memiliki jabatan lebih tinggi atau otoritas lebih tinggi atau kita kenal dengan atasan misalnya, dan berbicara kepada pegawai yang otoritasnya lebih rendah atau kita kenal dengan bawahan. Itu adalah contoh komunikasi atas bawah atau top down. Misalnya kalau di kampus, misalnya rektor berbicara kepada para dosen atau rektor berbicara kepada dekan. Kalau di organisasi, misalnya manajer berbicara kepada para staf atau direktur berbicara kepada para manajer atau GM misalnya. Itu adalah komunikasi vertikal top down, dari atas ke bawah. Yang kedua adalah komunikasi vertikal bawah ke atas atau bottom up, yaitu komunikasi yang bersumber dari pegawai yang otoritasnya lebih rendah kepada pegawai yang otoritasnya lebih tinggi. Jadi misalnya dari staff berbicara kepada atasannya, kepada manajernya, atau bicara dari sales bicara kepada koordinatornya, atau kalau di kampus dari dosen bicara kepada kaprodi misalnya, atau dari kaprodi bicara kepada dekan. Ya, paham ya Sobat Komunikan? Di mana dalam organisasi ini selalu ada struktur di sana. Ya, ada struktur yang membedakan antara siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Selalu ada struktur. Yang kemudian yang kedua adalah komunikasi horizontal. Dalam komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang sifatnya mendatar. Gitu ya. Biasanya terjadi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit yang sama. Misalnya, kalau kami dari dosen ilmu komunikasi, ketika kami melakukan konsolidasi, kami melakukan meeting, kami membahas satu hal dalam konteks pekerjaan, kami sesama dosen komunikasi tanpa adanya kaprodi, itu kami sedang melakukan komunikasi horizontal. Gitu ya. Atau misalnya, komunikasi yang terjadi di antara tim marketing, gitu ya, di antara tim marketing yang sama-sama membahas proyek tahun 2022 kita mau ke targetnya berapa, mau eksekusinya seperti apa, planningnya seperti apa. Nah, pada saat itu, ketika terjadi di antara rekan sejawat, hal itu terjadi dalam komunikasi horizontal. Semoga paham ya, Sobat Komunikan. Dalam komunikasi horizontal juga biasanya cenderung bersifat informal atau malah bahkan personal. Ya, jadi komunikasi horizontal ini bisa juga digunakan untuk membangun kebersamaan di antara para pegawai. Misalnya kami para dosen ikom, yuk kita makan bareng, yuk kita keluar bareng misalnya. Dalam hal itu kami sedang melakukan komunikasi horizontal, di mana kedudukan kami sama semuanya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya bisa untuk membangun kebersamaan di antara kami para dosen ilmu komunikasi. Paham ya, Sobat Komunikan? Jadi ada yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan ini yang kedua adalah horizontal. Berikutnya, yang ketiga adalah diagonal. Biasanya diagonal itu adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian yang berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Contoh, misalnya kalau di dunia kampus, ketika kami berbicara, kami bagian akademik, para dosen itu termasuk dalam departemen akademik. Kami berbicara dengan departemen keuangan ketika kami mau mengajukan misalnya seminar gitu ya. Nah, itu adalah kami melakukan komunikasi diagonal.
kami berkomunikasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Mungkin juga kami bekerja sama dengan departemen GA, kami bekerja sama juga dengan departemen marketing. Nah, pada saat itu kami melakukan komunikasi diagonal. Gitu, paham ya Sobat Komunikan? Dimana pada saat komunikasi itu dilakukan pada tingkatan yang berbeda, pada kelompok bagian yang berbeda, dalam satu organisasi, itu dapat disebut sebagai komunikasi diagonal.